Akibat rasa nyeri yang ditimbulkan pada kondisi asam urat, biasanya seseorang yang terserang asam urat tidak bisa berjalan dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, teman-teman. Karena memang ada timbulnya rasa nyeri yang sangat sakit. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh informasi mengenai kesehatan, kedokteran, makan sehat, dan jalan-jalan, teman-teman. Channel ini berisikan informasi kesehatan yang disampaikan dalam berbagai macam media dan berbagai macam cara, teman-teman. Jadi, setelah teman-teman menonton channel ini, teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini. Terima kasih. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Penyakit gout atau gout, mungkin istilah tersebut masih terdengar asing ya teman-teman. Tapi kalau saya menyebutnya dengan penyakit asam urat, nah saya yakin sekali teman-teman pasti sudah mengetahui penyakit asam urat. Gout atau asam urat merupakan kondisi yang sama teman-teman, yaitu suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah. Gejala asam urat yang biasanya muncul adalah terjadinya secara mendadak atau tiba-tiba, teman-teman. Jadi munculnya secara mendadak. Lalu nyeri pada bagian sendi, biasanya keluhan tersebut muncul pada malam hari, jadi serangan di malam hari, teman-teman. Lalu terjadi pembengkakan di bagian sendi yang mengalami rasa nyeri, biasanya sering menyerang di jempol ya teman-teman, jempol ibu jari kaki. Lalu bagian sendi yang terserang asam urat biasanya tampak memerah dan kalau kita pegang itu akan terasa hangat, teman-teman. Nah, akibat rasa nyeri yang ditimbulkan pada kondisi asam urat, biasanya seseorang yang terserang asam urat tidak bisa berjalan dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, teman-teman. Karena memang ada timbulnya rasa nyeri yang sangat sakit. Faktor genetik mempunyai peranan dalam perkembangan penyakit asam urat. Selain faktor genetik, pola makan seseorang juga sangat mempengaruhi terjadinya penyakit gout atau asam urat. Khususnya dalam pemilihan jenis makanan mempunyai andil yang cukup besar untuk timbulnya serangan asam urat, teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai jenis makanan yang sebaiknya dihindari atau jangan dikonsumsi untuk teman-teman yang menderita asam urat atau teman-teman yang tidak ingin terserang asam urat. Yang pertama, sayur-sayuran yang mengandung tinggi purin, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui bahwa sayur-sayuran merupakan jenis makanan yang baik ya teman-teman untuk dikonsumsi karena mengandung serat dan berbagai nutrisi serta vitamin dalam meningkatkan kesehatan tubuh kita. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa jenis sayuran yang tidak boleh dikonsumsi atau sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat, teman-teman, karena mengandung purin yang cukup tinggi. Misalnya kembang kol, kangkung, bayam, dan asparagus, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya akan menyarankan kepada pasien saya tetap boleh mengkonsumsi sayuran-sayuran tersebut dengan catatan, teman-teman.
dengan catatan jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Dan apabila teman-teman memiliki penyakit asam urat, harus rutin melakukan pemeriksaan kadar asam urat ke dokter, teman-teman. Lalu makanan yang berikutnya adalah jeroan. Yang termasuk dalam jeroan, teman-teman tahu ya, ada babat, usus, hati, jantung, paru, limpa, dan otak, teman-teman. Jeroan memiliki kandungan purin yang tinggi, teman-teman. Untuk itu disarankan bagi teman-teman penderita asam urat atau yang memiliki riwayat asam urat, sebaiknya dihindari konsumsi jeroan karena dapat meningkatkan kadar asam urat, teman-teman. Yang ketiga, batasi gula. Teman-teman ingat, batasi gula. Mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran teman-teman semua. Apa sih hubungannya asam urat dengan konsumsi gula? Benar ya? Pasti teman-teman timbul pertanyaan seperti itu. Kalau seseorang banyak konsumsi gula, akan mengakibatkan berat badan menjadi naik. Benar ya teman-teman? Nah, dengan bertambahnya berat badan justru akan memperburuk gejala asam urat, teman-teman. Kadar gula yang tinggi juga memicu meningkatnya kadar asam urat. Yang berikutnya adalah biji-bijian. Ada beberapa jenis biji-bijian yang mengandung purin dalam jumlah yang sedang sampai tinggi. Misalnya oatmeal dan gandum. Jadi bagi teman-teman yang menderita asam urat atau GOUT, sebaiknya hindari kedua jenis biji-bijian tersebut agar gejala asam urat tidak semakin memburuk, teman-teman. Lalu makanan jenis berikutnya adalah makanan laut atau seafood, teman-teman. Jenis makanan laut termasuk ikan mengandung purin yang cukup tinggi. Sebaiknya teman-teman harus menjadi bahan pertimbangan untuk memakannya apabila teman-teman menderita asam urat. Jadi seafood atau makanan laut juga menjadi faktor yang penting yang harus dipertimbangkan untuk dimakan karena dapat meningkatkan asam urat. Jenis makanan laut yang mengandung purin yang tinggi adalah sarden, makarel, kerang, dan ikan teri, teman-teman. Lalu jenis ikan laut seperti salmon, tuna, dan kakap juga mempunyai kandungan purin yang cukup tinggi. Jadi sebaiknya bagi teman-teman penderita asam urat, mohon diperhatikan jenis-jenis makanan seafood yang mempunyai kandungan purin yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi asam urat atau GOUT itu adalah suatu istilah yang sama ya teman-teman. Cuman pasti teman-teman lebih sering mendengarnya dengan istilah asam urat. Jadi faktor terpenting untuk mencegah atau menghindari terjadi asam urat adalah faktor makanan, teman-teman. Ya, teman-teman sudah mengetahui jenis-jenis makanan yang sebaiknya dihindari agar tidak terserang asam urat atau tidak meningkatnya asam urat. Jadi teman-teman sekarang mengerti makanan apa yang harus dihindari dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat. Dibantu juga dengan faktor olahraga ya teman-teman, karena dengan kadar purin yang tinggi dalam tubuh dengan menggunakan olahraga maka akan dirubah kadar purin tersebut menjadi energi untuk otot, teman-teman. Jadi tetap harus balance, makannya dijaga, olahraganya tetap berjalan. Terima kasih teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang ingin sehat dan yang tidak ingin terserang oleh penyakit asam urat. Atau bagi teman-teman yang sedang menderita asam urat, saya ucapkan selamat berjuang dan tetap semangat untuk tetap bisa sembuh, teman-teman. Saya yakin dengan melakukan pantangan terhadap makanan-makanan tersebut dan melakukan olahraga yang baik dan dikonsultasi ke dokter, penyakit teman-teman dapat sembuh. Tetap semangat, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel Dr. Ferry TV dapat berkembang dan dapat ditonton oleh banyak orang dan memberikan dampak positif terutama dalam bidang kesehatan agar teman-teman kita tetap sehat semua. Amin teman-teman. Dengan menekan tombol subscribe, teman-teman
boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya. Saya akan memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini, teman-teman. Lalu setelah tonton, jangan lupa share sebanyak-banyaknya, biar teman-teman kita boleh menonton video ini dan mendapatkan manfaat dari channel ini, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena setelah teman-teman menonton channel ini, teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.